Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Umaratul Salihah dari Teknik Informatif Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang kueri lanjutan 3. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal ekspresi skalar subquery. Bila memahami korelasi subquery, penggunaan operator eksis dan not eksis. Ekspresi skalar subquery. Skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan tepat satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan di bagian kondisi dan ekspresi dari decode dan case. Semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada skalar subquery. Di sini adalah contohnya, dapat dilihat dari sintaks dan hasil dari case pada skalar subquery. Ini adalah sintaksnya. Pada query di atas akan menampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi. Ketika department ID sama dengan location ID dengan value sama dengan 1800, maka pada location mempunyai value Kanada. Jika selain dari query di atas, maka location mempunyai value sama dengan USA. Location ID dengan value sama dengan 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi ordered by pada skalar subquery. Ini adalah sintaksnya, dan kemudiannya merupakan hasil dari ordered by pada skalar subquery. Pada query di atas akan menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi. Department name diurutkan akan tetapi tidak ditambah pada value. Employee yang menjadi departemen. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk klase baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris setelah query paling luar. Satu query disebut berkorelasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Proses korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi kandidat. Contoh korelasi subquery. Nah, di sini adalah sintaks dari korelasi subquery. Kemudian di bawahnya adalah hasilnya, yaitu last name, salary, department ID. Jadi data digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Korelasi subquery update. Yang pertama adalah melakukan update tabel pada tabel employees, kemudian add department name varchar. Nah, setelah itu melakukan update pada tabel employees yang dapat kita lihat pada gambar. Melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Pada tabel employees akan diupdate di mana departemen yang dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departemen. Korelasi subquery delete. Nah, di sini adalah sintaksnya. Delete from employees A, where employees ID
Select employees ID from job history D, where e.employee ID sama dengan d.employee ID. Query di atas digunakan untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel entry history. Kemudian operator axis dan non-axis. Operator axis dan non-axis digunakan untuk mencek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam. Kondisi tetap benar. Operator axis dan non-axis. Jika nilai baris dari subquery tidak ditemukan, kondisi akan salah. Pencarian akan diteruskan sampai pada query paling dalam. Di sini mulai contoh operator dari axis. Di sini adalah sintaks dari operator axis yang ditunjukkan dengan where axis selects X from employees, where manager ID author employee ID. Kemudian hasilnya dapat dilihat di bawahnya. Pada sintaks sebelumnya, query tersebut merupakan contoh penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Kemudian contoh operator non-axis. Di sini dapat kita lihat, di sini adalah sintaks dari operator non-axis yang ditunjukkan pada where not-axis. Select A from employees where department ID sama dengan d.department ID. Yang di bawahnya adalah hasilnya. Query di atas melakukan contoh penggunaan operator not-axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak memiliki pegawai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.